Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi, NIM saya 202101010007. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran PAI, yaitu beriman kepada Rasul. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran dari awal sampai akhir dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Iman kepada Rasul yaitu merupakan salah satu rukun yang keempat. Iman kepada Rasul yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus beberapa hambanya yang sholih sebagai utusan. Jadi kita wajib mengakui kebenaran para Rasul. Kita juga wajib percaya bahwa antara para Rasul itu telah menerima kitab Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, pengertian Nabi dan Rasul. Rasul sendiri berasal dari kata arsala yang berarti mengutus, mengirim atau melepaskan. Secara etimologis, Rasul artinya utusan. Sedangkan secara istilah, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi berasal dari kata naba'a yang berarti mengabarkan atau memberitahukan. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yaitu sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu maksum, yang berarti terpelihara dari perbuatan dosa dan perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi terjaga ya dari segala perbuatan dosa. Maksum itu mencakup 3 hal. Yang pertama, terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang ketiga, terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul sendiri itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril, sedangkan Nabi menerima wahyu tidak harus melalui malaikat Jibril. Rasul itu menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya, sedangkan Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Semua Rasul memiliki kitab atau lembaran yang atau disebut dengan suhuf, sedangkan Nabi belum tentu memiliki kitab ataupun lembaran. Kemudian setiap Rasul itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sedangkan Nabi belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas atau pasti ya berapa jumlahnya, namun menyebut nama-nama utusan itu disebut sebanyak 25 orang. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa jumlah para Nabi itu ada sebanyak 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul yakni hanya 313 orang. Tapi Rasul itu yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja. Yang selanjutnya yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi yaitu gelar yang diberikan kepada para Rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat wajib dan mustahil para Rasul. Yang pertama Siddiq, yang berarti jujur. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, yaitu menyampaikan. Terus yang keempat fatonah, yang berarti cerdas. Sedangkan sifat mustahil lawan dari kata sifat wajib. Lawan kata dari sifat sidik, jujur, yakni kizib, yang berarti bohong atau pendusta.
Lawan kata dari sifat amanah, sifat mustahilnya yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat mustahil dari tabligh yaitu khidman, artinya menyembunyikan. Terus yang terakhir yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Jadi Nabi itu tidak mungkin orang bodoh ya, pasti orang cerdas. Yang selanjutnya yaitu tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, untuk menegakkan ketauhidan. Yang kedua, menyeru manusia agar menyembah kepada Allah saja. Yang ketiga, membawa rahmat. Yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yang kelima, untuk memberi peringatan dan kabar gembira kepada seluruh manusia. Yang keenam, yakni memberi suri tauladan yang baik. Selanjutnya yaitu sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu maksum, yang berarti terpelihara dari perbuatan dosa dan perkataan yang menimbulkan dosa. Nah, jadi terjaga ya dari segala perbuatan dosa. Maksum itu mencakup 3 hal. Yang pertama, terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang ketiga, terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul sendiri itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril, sedangkan Nabi menerima wahyu tidak harus melalui malaikat Jibril. Rasul itu menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya, sedangkan Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Semua Rasul memiliki kitab atau lembaran yang atau disebut dengan suhuf, sedangkan Nabi belum tentu memiliki kitab ataupun lembaran. Kemudian setiap Rasul itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sedangkan Nabi belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.